Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Alif Nur Safitri dengan NIU 522796. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil penugasan dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara ke-9 mengenai Maps Activity dalam Android Studio. Map Activity sendiri ini menggunakan library berupa MapLibre, yaitu MapLibre ini merupakan library atau pustaka gratis yang berfungsi untuk menampilkan peta interaktif di dalam aplikasi Android, iOS maupun juga web. MapLibre juga memungkinkan pengguna untuk menyimpan data vektor pada peta interaktif seperti ini, seperti yang sudah tertampilkan dalam layar. Nah, langsung saja masuk pada pembuatan script. Di sini pertama perlu adanya menambahkan deklarasi library di dalam build Gradle KTS app. Di sini saya menambahkan implementasi dari library berupa MapLibre org.maplibre dengan versi 10.0.2. Dan juga perlu adanya penaikan versi dari SDK menjadi 34 karena library dari MapLibre ini perlu penaikan versi SDK agar bisa disinkronisasi atau berjalan beriringan. Jika SDK-nya ini kurang dari 34, maka tidak dapat dijalankan MapLibre-nya. Selanjutnya pembuatan dari activity main.xml. Di sini hanya berupa 3 button, yaitu di sini pertama ada button zoom in, button zoom out, dan juga button my location. Yang dimana masing-masing button ini berfungsi. Yang pertama zoom in itu untuk melakukan zoom in pada peta, lalu button zoom out ini untuk melakukan zoom out pada peta, dan juga button my location ini untuk berfungsi menampilkan lokasi dari pengguna. Masuk pada fungsi penulisan fungsi di dalam main.activity.java. Pertama ada import beberapa library. Di sini library Mapbox. Mapbox ini bagian dari MapLibre, dan juga beberapa library Android dan juga Java. Pertama, pembuatan public class main activity. Di dalamnya terdapat private map view, private image button, dan juga private static final. Ini untuk location, izin lokasi. Lalu adanya inisialisasi Mapbox atau inisialisasi MapLibre dengan kode mapbox.getInstant. Lalu adanya deklarasi dari tombol atau button-button sebelumnya yang ada di dalam activity main.xml, dan juga deklarasi dari map view. Perlu adanya pembuatan map view dan juga pengaturan map view ini untuk menampilkan petanya atau base mapnya. Di sini adanya pengaturan style dari base map. Pertama itu ada deklarasi dari base mapnya sendiri, yaitu perlu adanya pemanggilan menggunakan URL. Di sini URL-nya berupa URL TMS dengan format string, dan juga pengaturan style dari style JSON. Setelah dideklarasikan, maka selanjutnya ditampilkan ke dalam peta, ke dalam UI-nya. Lalu ada pendefinisian beberapa koordinat. Di sini saya menggunakan koordinat di kota Yogyakarta. Perlu menambahkan koordinat latitude dan longitude. Selanjutnya, ketika sudah dideklarasikan dari beberapa koordinat sebelumnya, selanjutnya perlu membuat list feature atau dari deklarasi koordinat sebelumnya itu digabungkan menjadi list berupa array atau array list untuk dimasukkan sebagai poin dari koordinat latitude dan longitude. Lalu ada pembuatan feature collection. Feature collection ini berfungsi untuk mengelola fitur-fitur dari koordinat atau koordinat dari fitur-fitur sebelumnya. Lalu ada penambahan GeoJSON search. Ini untuk
menampilkan marker dari fitur koordinat sebelumnya. Jadi ketika sudah dideklarasikan, sudah dibuat list array dan dikelola, maka selanjutnya perlu adanya penambahan source marker untuk dapat ditampilkan secara lebih jelas di dalam UI peta. Setelah penambahan JSON source, maka perlu adanya pendeklarasian atau pemanggilan dari marker source-nya itu. Di sini menggunakan syntax style .addImage. Jadi ini menambahkan atau memasukkan icon atau gambar yang sudah ada di dalam drawable ini ke dalam peta agar bisa terbaca atau terlihat. Di sini saya memasukkan namanya yaitu location cyan atau nama filenya itu saya berikan namanya location cyan dengan warna cyan. Lalu di sini setelah dipanggil iconnya, selanjutnya ditambahkan sebagai simbol layer untuk semua markernya atau semua titik koordinatnya, ditambahkan gambar icon tadi. Selanjutnya ada penulisan fungsi dari posisi kamera. Posisi awal kamera ini maksudnya itu adalah tampilan pertama kali ketika aplikasi dibuka, itu petanya akan zoomnya seperti apa, besar kecil dari petanya itu seperti apa. Nah, di sini zoomnya saya atur 12 agar tidak terlalu luas ataupun terlalu kecil, terlalu luas ataupun terlalu besar dari cakupan area petanya di dalam UI ketika pertama kali dibuka. Lalu ada penulisan fungsi dari zoom in dan zoom out. Di sini ketika zoom in maka akan lebih besar satu kali dari tampilan awal atau dari tampilan sebelumnya. Nah, begitu juga dengan zoom out. Ketika di zoom out maka akan lebih kecil, area cakupannya itu akan lebih kecil, satu kali lebih kecil dibanding tampilan sebelumnya. Ada juga penulisan fungsi untuk menampilkan lokasi peta. Di sini itu lokasi peta ini akan terhubung dengan button My Location. Nah, ada juga penulisan fungsi dari untuk mengaktifkan lokasi pengguna. Jadi untuk menampilkan lokasi pengguna ini diperlukan adanya aktivasi dari lokasi pengguna. Aktivasi dari lokasi pengguna ini perlu adanya deklarasi tambahan di dalam Android manifest.xml. Nah, di sini, ini tuh perlu adanya izin akses dari lokasi setiap perangkat dari pengguna. Langsung saja untuk penjalanan program. Nah, berikut hasil dari project yang saya buat. Di sini terdapat tampilan awal petanya di daerah kota Yogyakarta. Di sini saya sudah menambahkan 4 marker dan juga 3 button, yaitu untuk zoom in, maka tampilannya akan terzoom lebih besar, dan zoom out tampilannya akan mengecil. Dan juga ada button My Location, ini untuk menemukan lokasi dari perangkat saya. Nah, di sini. Maka saya berada di lokasi ini, di bundaran bulat. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.